Musuh semua pada jahat tante. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Ahmad Zaidan Zineuman atau biasa dipanggil Jae. Nah, selama liburan aku ngapain aja sih? Oke, jadi selama liburan aku itu kurang lebih banyaknya silaturahmi ke keluarga-keluarga aku. Itu kayak jumlahnya banyak banget. Aku kesana kemari dan jujur capek banget. Tapi liburan kali ini cukup seru karena walaupun gak ke kampung atau keluar kota, aku tuh kayak ngabisin liburan aku sama keluarga aku dan juga teman-teman aku. Nah, selama liburan lebaran juga aku tuh kayak seru-seruan bareng keluarga bikin tren TikTok dan juga nonton bareng temen di bioskop. Itu cukup seru sih dan menarik. Nah, menariknya lagi juga di sini tuh aku pada video kali ini pengen mengaitkan hal yang aku lakukan selama liburan dengan materi pada media konvergensi. Boleh disimak. Nah, kalau kalian tadi lihat di awal aku udah masukin Velocity gitu. Terus aku juga kemarin pas lebaran buat Velocity sama kakak aku. Ini tuh seru banget. Kemudian juga keluarga aku bikin konten tren yang ada di TikTok. Dan ini jujur janggal banget. Karena pada biasanya tahun ke tahun gak pernah gitu keluarga aku kayak buat tren-tren TikTok. Dan baru kali ini keluarga aku jadi culture gitu, terpengaruh sama tren yang ada di TikTok. Tapi itu semua bukan berarti hal yang buruk. Itu bisa jadi hal yang baik sih, karena menandakan bahwa semuanya itu udah maju dari segi teknologi. Kemudian kalau masuk ke materi konvergensi media sosial, TikTok itu jadi ruang utama distribusi dan konsumsi konten. Nah, sesuai Jenkins juga, ini bentuk pertemuan berbagai medium dalam satu platform. Jadi semuanya itu bisa tersebar secara luas. Lalu kalau masuk ke konvergensi partisipasi khalayak, itu tuh menandakan bahwa pengguna bukan hanya penonton tapi juga produsen seperti aku dan juga keluarga aku yang memproduksi konten baru gitu, yang dimana walaupun ngikutin tren yang udah ada tapi keluarga aku menjadi produsen atau aku juga menjadi produsen membuat konten baru seperti Velocity dan juga tren-tren yang ada di TikTok. Ini tuh juga sesuai sama Jenkins pada 2006. Velocity ini menyebar karena partisipasi masif, yaitu ciri khas pada era konvergensi. Selanjutnya, kalau masuk ke konvergensi produksi media, konten itu dibuat secara cepat dengan gaya kolaboratif dan remix, yang dimana ada musik juga, terus ada joget-jogetnya juga. Ini udah termasuk kolaboratif dan remix. Ini tuh mencerminkan bahwa produksi yang fleksibel dan digital menurut Lukmer dan Zoto pada tahun 2016. Oke, kemudian lanjut kita breakdown. Tadi kan aku bilang aku nonton juga sama teman aku di bioskop, yaitu film Last Supper dan juga Komang. Nah, film Last Supper ini, maaf ya walaupun aku Islam, tapi aku nonton Last Supper yang menceritakan itu perjamuan terakhir Tuhan Yesus yang ada di agama Kristen bersama 12 muridnya. Kemudian untuk Komang sendiri, dia tuh menceritakan tentang cinta yang beda agama juga, tentang LDR gitulah. Ini juga based on true story gitu. Jujur aku nonton film The Last Supper itu karena aku diajak sama teman aku yang juga kebetulan agama Kristen gitu. Dan aku tertarik sama filmnya karena selalu lewat seliweran di TikTok FYP aku. Nah ya udah, terus aku akhirnya nonton. Kemudian aku juga jadi bisa belajar agama lain dari cuma nonton film gitu. Kapan lagi ya kan? Nah, ini tuh menandakan bahwa informasi film tak hanya hadir di koran atau TV, tapi juga lewat bioskop dan juga artikel digital seperti podcast atau TikTok berita yang tadi aku bilang lewat FYP aku, cuplikan-cuplikan filmnya yang membuat aku tertarik. Ini tuh bisa masuk dalam konvergensi dalam jurnalistik gitu. Lalu kalau kita masuk ke konvergensi pasar media, yang dimana film itu didorong lewat viralitas di media sosial. Seperti yang aku bilang tadi, aku tahu film Komang ataupun The Last Supper itu tahu dari FYP TikTok aku. Ini tuh untuk mendongkrak penjualan tiket gitu. Semua orang jadi bisa tahu ada film Komang dan juga film The Last Supper melalui cuplikan-cuplikan filmnya di TikTok. Nah, ini tuh juga menunjukkan bahwa sinergi antara media sosial dan industri film itu sekarang sudah menyatu gitu. Yang terakhir, kalau misalkan dikaitin dengan konvergensi organisasi dan juga produksi, di masa sekarang itu studio film bekerja lintas platform teman-teman. Dari produksi konten promosi digital hingga adaptasi narasi pendek untuk Reels dan TikTok, yang dimana itu
produksi media dari studio film sekarang semakin kreatif untuk mempromosikan film-film mereka agar dikenal oleh khalayak yang banyak. Nah, mungkin sekian video pendek dari aku yang mereview dan breakdown keseruan aku selama liburan nih teman-teman. Jujur semenjak majunya teknologi oleh konvergensi itu bisa jadi alat pemersatu. Contohnya kayak keluarga aku yang dari tahun ke tahun itu flat biasanya, tapi tahun ini beda karena keluarga aku semakin solid, semakin seru dan kreatif, yaitu dimulai dari buat TikTok bareng gitu di tahun ini. Itu menandakan bahwa perkembangan teknologi itu sangat banyak hal positifnya. Oke, sekian mungkin dari video aku ini, penjelasannya juga terkait media konvergensi, dan sampai ketemu lagi. Dadah, bye-bye.